saya kurang paham dari kita. Judulnya ya basic maintenance and body repair. Mungkin bisa di next, lanjut langsung kita masuk ke materi ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang berdirinya Belkot ya. Dari teman-teman sendiri udah pada tahu belum produk Belkot? Kira-kira masih ada yang belum kenal produk Belkot atau masih kurang familiar untuk dari produk Belkot sendiri? Ini kita jelaskan sedikit. Belkot itu didirikan pada tahun 2006 dengan nama PT Bintang Chemical Indonesia. Yaitu adalah salah satu produsen cat dan lapisan skala menengah dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, bercita-cita menjadi perusahaan cat dan pelapis paling inovatif di Indonesia. Kami dipercaya memiliki produk berkualitas tinggi dan standar konsistensi tinggi, didukung oleh penelitian dan pengembangan inovasi serta sistem lain dari manufaktur. Jadi dia itu lebih cenderung untuk Belkot sendiri itu dia arahnya ke refinishing. Jadi kita itu untuk menjadikan produk itu udah cukup lengkap ya, dari dasar sampai refinishing seperti clear kita udah ada. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada basic painting dan body repair. Pengertian dasar dari basic painting body repair membahas proses perbaikan body repair dan pengecatan kendaraan agar kembali seperti kondisi semula. Tujuan utamanya itu menghasilkan permukaan bodi yang halus, rata, dan bebas cacat. Jadi misalkan kita di jalan kena insiden itu ketabrakan atau apa, otomatis kan bodinya itu bakal lecet atau baret ataupun bengkak ya. Nah ini solusinya kita akan membahas cara penanganannya atau aplikasi untuk pengecetan bodi repair itu seperti apa. Oke. Di sini itu ada komposisi cat. Ada 5 macam ya, dari pigment, binder, solvent, additive, dan hardener untuk 2K. Untuk pigment sendiri itu dia mengenai warna dari daya tutup cat atau memenuhi untuk tingkat kestabilan warna sendiri. Kalau untuk binder itu resin, dia berfungsi sebagai perekat utama antara pigment dasar dan body repair sendiri. Oke, mungkin bisa dilanjut ya Pak. Ini kita sebagai pekerja, kita itu harus memiliki alat perlindungan diri atau APD ya, yang untuk keselamatan dan perlindungan saat proses pengecetan. Aman terkendali asal mengikuti semua prosedur menggunakan APD. Jadi semuanya itu kayak kita dokter ataupun pekerja, karyawan itu semuanya itu harus memiliki APD atau perlengkapan diri untuk melindungi supaya keselamatan kita juga terjaga ketika saat aplikasi atau kerja. Mungkin bisa lanjut. Nah di sini itu kita ada sedikit penjelasan ya dari produk kita sendiri. Itu di sini ada produk basewood atau warna yang asli dari pabrikan mobil. Sebenarnya itu kita akan memberikan contoh warna-warnanya, cuman kan warnanya sendiri ada di bawah ya, ada di ruangan praktek. Mungkin nanti akan kita jelaskan juga di ruangan prakteknya. Cat original dilakukan secara otomatis di pabrik dengan kualitas sangat stabil dan daya tahan yang tinggi. Jadi yaitu bisa memiliki kekuatan kayak dari sinar matahari atau misalkan dari suhu yang di Indonesia kan bermacam-macam iklim suhunya. Jadi dia memiliki ketahanan yang kuat lah untuk produk cat ini sendiri. Lanjut Pak. Nah, untuk peralatan pengecetan sendiri ini sangat penting buat teman-teman ketahui ya. Untuk di sini tuh kita membutuhkan kayak seperti kompresor. Yang pertama, kompresor itu berfungsi untuk memberikan tekanan angin kepada cat tersebut. Terus di sini ada amplas dan polishing spray boot. Spray boot itu ruangan untuk pengecetannya. Sebelumnya. Nah, di sini itu ada material utama putih itu dia dempul ya. Yang dimaksud putih itu dia dempul. Surfacer sendiri itu epoxy. Nah ini kita akan menjelaskan dan akan praktek di materi ini dari epoxy, terus naik ke base, terus habis itu naik ke clear coat. Jadi tahapan proses training kita di 2 hari ini kita lebih arahnya ke situ.
proses tentang pengecetan dan mixing pengecetan dan aplikasi untuk cara aplikasi pengecetan tersendiri seperti apa. Oke, lanjut Pak. Proses perlakuan awal adalah fondasi dari pengecetan berkualitas. Permukaan yang bersih, halus dan rata akan membuat warna cat lebih melekat, sempurna dan bertahan lama. Nah ini nanti bisa kita aplikasikan langsung pas saat praktek ya. Jadi ketika kita lihat medianya itu belum mulus atau belum bersih, jangan langsung diaplikasikan naik cat. Jadi nanti kita akan dampingi proses tentang cara sanding itu acara amplas sampai benar-benar media itu udah siap naik ke dasar epoksi. Nanti akan kita praktekkan di bawah langsung ya. Terus langkah-langkah perlakuan awal itu cuci. Nah ini mungkin dari teman-teman bisa dicatat langkah-langkah perlakuan awal ketika untuk pengecetan. Ini yang pertama itu cuci atau bersihkan bodi, hilangkan debu, minyak dan kotoran agar permukaan cat. Itu bisa menggunakan sabun ya, ketika di sanding dia dicampur pakai sabun supaya permukaannya itu halus dan rata. Terus amplas permukaan bodi buat cat lama atau karat gitu ya. Jadi supaya kotoran atau yang tadi saya bilang ada minyak itu dia hilang ketika ada kena amplas. Terus poin ketiga itu dempul atau ratakan. Nah misalnya dia ada permukaan yang gelombang atau apa, itu kita baiknya kita dempul dulu, habis itu kita dasarkan pakai surfacer atau epoksi. Nah sebelum kita naik proses pengecetan sendiri, cek hasil sebelum pengecetan, pastikan permukaan halus dan bebas, baru kita bisa naik aplikasi cat. Nah ini untuk warna-warna sendiri itu kita dibagi dua ya Pak, ada cat warna solid dan warna metalik. Yang membedakan itu kalau warna solid itu dia tidak ada partikelnya, jadi dia rata untuk warna solid sendiri. Terus kalau untuk warna metalik itu dia mengandung serbuk logam atau aluminium foil yang memberikan efek kilat dan pantulan cahaya. Jadi dia kayak ada partikel-partikel metaliknya gitu. Untuk warna metalik sendiri penyemprotannya itu 2 lapis basah tipis dan ditambah 1 lapis kabut supaya partikel itu bisa tersusun rapi. Oke, lanjut Pak. Nah ini untuk tambal sulam atau blending ya. Ini biasanya digunakan untuk bagian bodi yang cacat atau ada bagian panel yang ada insiden tabrakan atau apa, ini bisa dipakai untuk teknik tambal sulam. Perbaikan cat sebagian dengan cara menyamarkan warna baru agar menyatu sempurna dengan cat lama tanpa mengecat seluruh panel. Oke, lanjut Pak. Nah ini penyemprotan clear hood. Nah tadi kan setelah kita pengecetan base hood, habis itu lanjut tahap clear hood ya. Clear hood sendiri itu adalah tahapan akhir yang penting untuk melindungi lapisan warna dan memberikan efek kilat pada permukaan kendaraan. Proses ini memerlukan ketelitian dan persiapan penyemprotan. Jadi ketika kita udah naik ke base hood tadi, sekiranya permukaan base hood udah rata atau dilihatnya juga udah tidak ada yang gelombang, dia bisa langsung naik proses clear hood. Nah dari clear hood sendiri itu dia ada prosedur cara aplikasinya. Yang pertama fresh off 5 sampai 10 menit, atau fresh off itu mungkin teman-teman pada belum tahu ya. Dia itu setelah 1 lapis, habis itu naik ke lapis selanjutnya. Mungkin nanti lebih tepatnya kita langsung praktek ke bawah. Oke, lanjut Pak. Nah di sini ada beberapa kendala-kendala dalam pengecetan. Yang pertama itu cacat dalam pengecetan adhesif adalah daya rekat antara cat dan permukaan bodi mobil jika lemah dan bisa mudah terkelupas. Jadi modelnya nanti apabila di aplikasinya tidak tepat, saat aplikasi clear ini dia mudah terlepas. Jadi adhesifnya itu daya rekat antara cat dan clear tersebut tidak maksimal. Terus di sini ada lanjut aja Pak. Di sini ada sagging atau cat meler. Nah ini yang sering terjadi apabila kita baru aplikasi baru nyoba. Ini membutuhkan pengalaman juga sih supaya tidak meler, atau ada juga tekniknya. Cuman biasanya dari teman-teman kalau misalnya masih baru agak ragu nyemprotnya, dia sering terjadi meler. Gitu. Oke, lanjut. Nah mungkin dari saya penjelasannya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? 3 pertanyaan sih. Ayo
Siapa yang mau tanya? Ada 3 pertanyaan. Silakan. Gak usah takut. Siapa? Oke, ya. Yo, kesempatan nggak apa-apa. Siapa namanya?